Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini kita akan belajar di bab ketiga, yaitu tentang vektor. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba belajar bagaimana penulisan dan penggambaran dari suatu vektor. Nah, kita definisikan dulu nih. Mulai dari si vektor atau kita sebut biasa dengan besaran vektor. Nah, besaran vektor itu dia apa sih? Besaran vektor dia ternyata adalah besaran yang mempunyai apa? Mempunyai nilai dan arah. Itu ya, besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Di sini disebutkan untuk penulisan suatu vektor dapat dituliskan dengan lambang berupa satu huruf besar dan di atas huruf itu diberikan anak panah. Jadi kalau misalkan ada huruf A besar kemudian di atasnya ada anak panah, berarti itu artinya adalah vektor A. Kemudian kalau ada B di atasnya tanda panah gini, berarti kita sebut dia sebagai vektor B dan seterusnya gitu. Pada penulisan nilai atau besar vektor dinyatakan dengan sebuah huruf besar yang di atasnya diberi anak panah beserta tanda harga mutlak. Nah, berarti kalau misalkan ini ada tanda mutlak atau nah ini kita sebut dia sebagai nilai dari vektor A. Misalkan nilai dari vektor A itu dia adalah 7 satuan gitu. Ini kan 7 satuan positif ya. Nah, berarti nanti kalau misalkan kita mau menggambar vektor A ini yang mempunyai nilai sebesar 7 satuan dan nilainya itu di sini adalah positif, berarti kita gambar. Nah, awalnya kita harus tahu dulu nih ketika mau menggambar sebuah vektor, katanya yang awalnya itu nih, yang titik awalnya itu kita sebut sebagai titik pangkal dan yang ada panahnya itu kita sebut dia sebagai ujung vektor. Pangkal vektor, ujung vektor. Kalau misalkan kita mau balik lagi nih, kita akan menggambar si vektor A yang mempunyai nilai 7 satuan positif ya. Nah, biasakan kita gambar dulu si bidang kartesian. Nah, kita anggap aja ini si vektor A itu ada di sumbu X gitu ya. Sumbu X. Gimana Bu cara menggambarnya? Nah, cara menggambarnya kita ini dulu nih. Di sini 1, misalkan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kan 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti awal atau si pangkal vektornya itu ada di sini nih. Atau di sini tuh 0 ya. 0 set karena dia 7 satuan. Nah, berarti inilah si vektor A tadi. Tuh. Set. Gitu ya. Ngerti ya? Oke. Jadi, salah satu besaran vektor itu dia adalah perpindahan. Nah, si perpindahan ini dia besaran vektor. Kalau misalkan jarak itu dia merupakan besaran apa? Besaran apa ayo? Besaran skalar. Nah, misalnya ada contoh rumah kok digotong. Nah, misalkan ini ada sebuah rumah katanya ingin dipindahkan dari titik A ke titik C, di mana jarak dari A sampai B itu misalkan ini adalah 3 kilometer. Kasian banget jauh, 3 meter aja deh. Nah, kemudian dari titik B, ini titik B, kita pindahkan ke titik C sejauh 4 kilometer, 4 meter. 4 meter juga nih. Nah, sekarang yang ditanya, berapakah perpindahan si rumah itu dari titik A ke titik C? Gimana cara ngitung perpindahan? Apakah perpindahannya itu dia 7? Perpindahannya 7? Iya bukan? Perpindahan sama dengan 7. Nah, 7, 3 tambah 4 itu salah.
perpindahan itu kita ambil dari titik awal dia berada ke titik di mana dia berhenti. Nah, di sini. Ini kita sebut dia sebagai perpindahan. Kalau misalkan 7 itu masuknya ke jarak 3 tambah 4 gitu. Jarak yang ditempuh oleh si rumah itu untuk berpindah dari titik A sampai titik C itu dia adalah 7 meter. Kalau misalkan kita ngomongin perpindahan, karena si perpindahan itu termasuk ke dalam besaran vektor, maka kita tarik garis dari awal ke akhir. Atau misalkan kita bisa sebutkan ini A ke C itu dia adalah sebuah vektor karena di sini ada titik pangkal sama ada ujung. Nah, perpindahannya itu gimana cara untuk mencari perpindahan? Karena ini bentuknya segitiga nih kita bentuk lagi aja ya. Di sini misalkan kayak gini nih. Nah, ini si A. Nah, si A misalkan ini si B, ini si C-nya. Ini AB-nya itu dia 3, BC-nya dia 4. Nah, berarti si AC, nah, AC nih, AC dari A sampai C. AC itu dia merupakan vektor. Nah, ini vektor AC boleh nih tulisannya gini. Berapa besar si vektor AC? Karena di sini dia merupakan Pitagoras, berarti vektor AC bisa kita cari dengan akar dari AB kuadrat ditambah apa? BC kuadrat. Nah, langsung aja. 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. Akar dari 25 itu berapa? 5 meter. Perpindahannya itu adalah 5 meter. Nah, si perpindahan ini kita sebut dia sebagai resultan. Si resultan itu merupakan apa? Penjumlahan. Salah. Hapus dulu deh. Nah, merupakan resultan itu adalah penjumlahan dari 2. Apakah cukup 2, Bu? Oh, enggak. Jadi bisa 2 atau lebih. Penjumlahan dari 2 atau lebih sebuah vektor. Salah, penjumlahan dari 2 atau lebih. Resultan vektor itu dia merupakan penjumlahan dari 2 atau lebih vektor. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk mencari resultan vektor ini dia kebagi menjadi beberapa. Bagaimana sih cara untuk mencari penjumlahan dari suatu vektor atau mencari resultan vektor itu? Nah, di sini ada beberapa metode apa saja yang bisa digunakan. Yuk kita simak slide berikutnya. Sudah Ibu sebutkan sebelumnya bahwa dalam penjumlahan vektor itu ada 4 metode yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada metode segitiga, kemudian poligon, jajaran genjang, serta yang terakhir adalah metode analitis. Nah, di sini katanya penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor itu kan kita sebut tadi sebagai resultan. Resultan vektor itu dia adalah penjumlahan dari beberapa vektor. Nah, di sini Ibu mau ngejelasin sedikit kalau misalkan di besaran vektor itu dia tidak ada pengurangan vektor. Yang ada adalah misal nih, ini di sini ada vektor A, kemudian ini adalah vektor B. Kalau misalkan kita mau cari berapa sih hasil dari pengurangan vektor A dikurang dengan vektor B-nya. Nah, sebenarnya kalau misalkan di sini pengurangan, itu kita membalikan arah si vektor B-nya. Kalau misalkan ini B arah ke kanan itu dia B positif, berarti kalau misalkan dia ke kiri dia menjadi B negatif. Berarti kita tinggal rubah arah si vektor B-nya. Oh iya, jangan lupa ya di sini kalau vektor itu ada apanya? Ada tanda panah. Nah, berarti kalau misalkan ini vektor positif B, berarti kalau yang ke kirinya dia adalah vektor negatif B. Kalau misalkan kita mau cari tahu berapakah hasil dari atau gambar dari A dikurang dengan B-nya. Berarti di sini vektor A-nya ke arah kanan. Nah, terus si vektor B-nya itu dia ke arah kiri. Nah, misalkan si vektor B-nya itu ini nih.
Nah, berarti nanti hasilnya itu kan, nah ini kan, nah sampai sini doang kan ya, si vektornya. Nah, hasil akhirnya itu berarti yang tadi di sini titiknya, titik awalnya berarti di mana tuh si B-nya itu nih, si vektor B-nya itu. Ini vektor A, ini vektor B. Nah, segini aja kan ya. Oh, ternyata hasil dari pengurangan vektor A dikurang vektor B itu ini nih. Ini adalah hasil dari vektor A dikurang dengan vektor B gitu. Jadi sebenarnya di dalam besaran vektor itu tidak ada pengurangan vektor, yang ada itu adalah membalik arah dari si vektor itu sendiri. Gitu ya. Oke. Nah, Ibu akan coba jelaskan bagaimana cara penjumlahan suatu vektor menggunakan metode segitiga. Khusus untuk metode segitiga itu, dia hanya berlaku untuk penjumlahan dua buah vektor saja. Dua buah vektor. Nah, kalau misalkan di sini ada tambah lagi di sini misalkan vektor C, kalau misalkan kita mau cari resultan dari vektor A tambah vektor B tambah vektor C, itu kita nggak bisa pakai metode segitiga. Jadi kalian harus ingat, metode segitiga itu hanya untuk penjumlahan dua buah vektor. Gimana cara yang benar? Nah, ini kan langsung jadi ya. Gimana sih caranya menggambar atau mencari resultan dari vektor A dan ditambah vektor B. Nah, misalkan Ibu gambar lagi nih. Di sini vektor A, gambarnya bagus banget ya. Anggap aja lurus ya. Ini vektor A, kemudian Ibu pisahin nih. Di sini dia adalah vektor B-nya. Kalau misalkan kita mau cari berapa sih resultan dari vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, nanti kalian ketika menggambarnya, ini kan yang kalian masih ingat gak ini apa namanya? Ini itu adalah pangkal vektor. Kalau yang ada tanda panahnya itu adalah ujung vektor. Kalau misalkan kita mau menjumlahkan vektor A tambah vektor B, nah kita gambar dulu nih. Si vektor A-nya dia ke atas, nah ditambah vektor B. Kalau misalkan kita mau menjumlahkan si vektor B itu, kita harus simpan si vektor B-nya di ujung vektor A. Salah. Si pangkal vektor B-nya kita taruh di ujung vektor A-nya. Nah, gini nih. Ini kan pangkal vektor B kita taruh di ujung vektor A. Nah, baru kita tarik garisnya. Nah, ini dia vektor B-nya. Mana resultannya? Resultan itu dia adalah si pangkal awal vektor, kemudian disatukan dengan si ujung vektornya. Kita tarik garis dari pangkal ke ujung vektor yang terakhir. Nah, ini kita sebut dia sebagai resultan. Resultan dari siapa? Resultan dari vektor A ditambah dengan vektor B gitu ya. Nah, kalau misalkan kita coba nih di sini tuh udah ada gambar. Kalau misalkan beda nggak sih hasilnya kalau vektor B ditambah vektor A atau misalkan dibalik gitu ya. Nah, itu ternyata hasilnya itu nih si panjang vektor yang A tambah B itu di sini kalau misalkan kita hitung, kita lihat dia punya panjang yang sama. Kalau punya panjang yang sama artinya dia besarnya juga sama, sehingga kesimpulannya berlaku sifat komutatif. Resultan vektor keduanya memiliki sifat komutatif gitu ya. Nah, sekarang untuk metode poligon. Kalau misalkan metode poligon itu adalah penjumlahan vektor yang vektornya itu banyak. Misalkan di sini ada vektor A, kemudian vektor B, vektor C, vektor D, dan satu lagi adalah vektor E. Nah, misalnya yang pertama ketika kita menjumlahkan vektor A tambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D tambah vektor E. Nah, berarti ini vektor A ditambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D tambah vektor E. Nah, disinilah resultannya nih. Resultannya itu di sini. Kenapa resultannya ada di sini? Ya karena kan kalau misalkan kita mau cari suatu resultan vektor itu kan dicari dari pangkal vektor
ketemu ujung vektor yang paling terakhir. Nah, di sini ujung vektor dari si E-nya tuh yang paling terakhir gitu. Nah, berarti ini resultannya. Kalau misalkan yang kedua itu kenapa ini resultannya? Kan awalnya di sini nih, ini kan vektor D ditambah vektor E, tambah vektor A, tambah vektor B, tambah vektor C. Nah, ini kan pangkal dari vektor D. Ujung vektornya mana? Ujung vektornya itu adalah si vektor C di sini. Makanya resultannya itu yang ini. Itu resultan dari D tambah vektor D tambah vektor E tambah vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Nah, begitu juga si vektor yang terakhir ini nih. Nah, jadi kalau misalkan metode poligon, kita tinggal sambung ya, atau kita jumlahkan pangkal vektor, kemudian pangkal vektornya disimpan di ujung vektor masing-masing vektor. Nah, pas terakhir kita cari resultannya dengan cara menghubungkan antara pangkal vektor yang awal dengan ujung vektor yang akhir. Nah, begitu. Nah, sekarang Ibu akan coba bahas metode yang ketiga, yaitu metode jajaran genjang. Nah, bagaimana cara melukiskan penjumlahan vektor dengan metode jajaran genjang ini? Misal ada vektor A dan vektor B. Berapakah resultan dari vektor A ditambah vektor B? Kalau misalkan vektor A-nya dia ke sana, nah, terus vektor B-nya ke arah kanan, cara menjumlahkannya itu adalah si eh, kedua kedua pangkal vektor itu disatukan. Jadi pangkal vektor dari vektor A itu disatukan dengan pangkal vektor dari si B. Nah, ini vektor B, kemudian vektor A disatukan si pangkalnya itu. Nah, sekarang dimanakah si resultannya? Jadi kita kayak menggambarkan kembali si masing-masing vektor. Nah, ini kan vektor B. Nah, berarti di sini kita juga lukis lagi vektor B. Anggap ini panjang vektornya itu dia sama ya. Ini yang putus-putus itu kita anggap dia vektor B. Dan di sini dia vektor A-nya. Nah, ini sebenarnya dia adalah lukisan dari vektor masing-masing vektor. Nah, resultannya itu adalah di sini nih pertemuan antara pangkal vektor dan ujung vektornya itu kita satukan. Nah, disinilah kita sebut dia sebagai resultan vektor A tambah vektor B. Kalau misalkan gambar yang kedua itu adalah ketika si vektor A dikurangi dengan vektor B. Sudah Ibu jelaskan sebelumnya kalau misalkan dalam vektor itu tidak ada pengurangan vektor. Yang ada itu adalah perubahan arah vektor. Ketika awalnya vektor B itu dia berubah, ketika awalnya si B itu arahnya itu ke kanan, kalau misalkan negatif berarti dia jadi berubah arah, asalnya ke kanan jadi ke kiri. Nah, ini adalah vektor dari min B gitu ya. Ini kan sama nih, pangkal vektor A ketemu dengan pangkal vektor B-nya. Kemudian kita gambar lagi, ini si bayangan dari vektor A, dan ini adalah bayangan dari vektor B-nya. Nah, kita tarik dari pangkal vektor, pertemuan pangkal vektor dengan pertemuan ujung si vektor. Ketika kita tarik satu garis, ini kita sebut dia sebagai resultan vektor. Ini adalah penjumlahan vektor dengan metode jajaran genjang. Nah, sebenarnya metode jajaran genjang itu hampir sama atau bentuknya sama kan ya dengan metode analitik. Nah, metode analitik itu dia adalah metode yang menggunakan hitungan. Nah, kita bisa anggap mereka itu sama. Metode analitik. Yang keempat itu metode analitik ya, di mana ketika kita menjumlahkan dua buah vektor yang dilakukan dengan cara menggambar kedua vektor saling berhimpit. Nah, di sini kan kalau misalkan mereka saling berhimpit itu dia akan ada yang namanya sudut. Nah, sudutnya itu antara sudut
antara vektor A dan vektor B. Ketika kita menggunakan metode analitik ini, nah si rumusnya itu kita sebut ya sebagai rumus kosinus. Nah, itu adalah rumus kosinus. Kenapa rumus kosinus? Ya di sini ada cosnya, gitu ya. Nah, ini tuh si C itu dia adalah resultannya. Ketika ada dua vektor yang saling berimpit dan membentuk sudut, maka kita bisa menyelesaikan atau mencari resultannya itu dengan cara akar dari A kuadrat, maksudnya itu adalah vektor A, di sini vektor A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB dikali dengan cos theta. Nah, si cosnya itu dia ini nih, sudut antara vektor A dan vektor B, si A, di mana si A itu adalah besar vektor pertama. Misalkan nih di sini si besar vektornya itu dia adalah 4. Nah, di sini si B-nya itu dia adalah 2. Nah, sekarang kita coba hitung ya. Berarti berapa sih sebenarnya resultan dari vektor A tambah vektor B itu? Berarti di sini resultan sama dengan akar dari A kuadrat. Berapa nilai dari si vektor A itu adalah 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2, ini kurang panjang ya, tambah 2 dikali 2, dikali A itu 4 ya, dikali 4 dikali 2. Nah, di sini dikali cos theta. Misal si cosnya itu nilainya itu 60 derajat. Nah, kalian bisa lihat ada sudut-sudut istimewa di situ ya, di video sebelumnya itu ada sudut istimewa. Langsung ada nilainya. Cos 60 itu dia nilainya adalah setengah. Cos 60 derajat itu adalah setengah. Berarti di sini kita hitung berapa sih resultannya? 4 kuadrat 16 ditambah 2 kuadrat itu adalah 4 ditambah 2 kali 4, 8 kali 2. 8 kali 2 itu dia adalah 16. Nah, 16 dibagi cos 60. Cos 60 itu dia setengah. Berarti hasilnya adalah 8. Berapa berarti resultannya? Pada akhirnya resultan dari A tambah B itu dia adalah 28. Karena akar 28 itu bilangan desimal, nantinya yaudah kita bisa langsung resultannya itu adalah akar 28 gitu. Oke. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan kalian selalu diberikan kesehatan. Apabila kalian ada kendala dalam proses pembelajaran ini, silakan japri ke Ibu, atau misalkan ada yang belum paham, boleh langsung WA ke Ibu aja. Nanti Ibu kasih nomor WA-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.